Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor haji di Indonesia, di mana kesepakatan sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi 221 ribu ini kuota haji di tahun 2023. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah menyatakan tengah bersiap untuk penambahan kuota haji menjadi 210 ribu jemaah dan seperti sebelumnya ini adalah sebelum terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia dan penambahan kuota tersebut juga akan mengurangi waktu tunggu calon jemaah haji. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Kementerian Agama memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 secara lebih matang. Hal itu karena pemerintah Arab Saudi akan menormalisasi penyelenggaraan ibadah haji pada 2023 serta berencana mengembalikan kuota jamaah haji Indonesia seperti sebelum pandemi. Maruf Amin mengatakan, jika situasi pasca pandemi sudah mencapai tahap normal, maka pemerintah pun harus bersiap untuk bisa memberangkatkan jamaah haji dengan jumlah yang sama seperti sebelum pandemi, yakni lebih dari 210 ribu jamaah. Ya, pertama kalau soal kuota haji saya kira pada saatnya memang harus kembali ya, karena kalau sudah keadaan normal itu kan kembali ke normal. Dan Indonesia pernah mendapatkan kuota sampai 200 lebih, 210 saya kira. Karena itu kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sejumlah paling tidak ya 210 itu. Terkait dengan penambahan kuota dan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini dan tahun mendatang, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bertolak ke Arab Saudi untuk menghadiri persiapan Muktamar Haji yang diselenggarakan pemerintah Arab Saudi. Dalam muktamar tersebut akan dibahas seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan akan menjadi tahapan awal penyelenggaraan haji 2023. Yakut dalam keterangannya menyebut penambahan kuota menjadi hal yang akan dibahas dalam muktamar. Menurut Yakut, penambahan kuota menjadi penting bagi Indonesia agar mampu mengurangi antrean calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah targetkan penambahan kuota haji di atas 100%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Farid Al-Jawi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Ya, selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi Pak Pras, salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati upaya untuk melakukan penambahan kuota haji. Karena kita tahu beberapa tahun lalu ada pembatasan untuk masyarakat Indonesia berangkat haji maupun umroh begitu ya ke Tanah Suci. Lantas bagaimana Anda melihat upaya pemerintah ini Pak Farid? Ya. Jadi kita apresiasi pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama. Ya, beliau langsung ketemu Menteri Haji Arab Saudi untuk meminta kuota haji ini penuh. Karena penyelenggaraan umroh yang sudah diuji coba dalam 1 tahun ternyata hasilnya di atas rata-rata. Tentu tidak ada isu lagi haji kuotanya potong. Dan alhamdulillah sudah disetujui di 221 ribu kembali normal dan juga tanpa batasan usia. Selanjutnya menanggapi tentang penambahan kuota yang memang juga diminta oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama, ya, ini kita menyambut baik dan kita harap upaya ini berhasil. Berdasarkan hasil pantauan kami dengan tim di Arab Saudi juga, kuota tambahan itu akan ada, namun skema untuk penambahannya ini sedang dikaji lebih mendalam. Oke, berarti kalau bicara mengenai kuota yang sudah diberikan 221 ribu ini, apakah memang kuota sebelum pandemi COVID-19 terjadi di dunia dan juga Indonesia ini Pak Farid? Iya, ini kuota normal yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia
sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019 dan sebelumnya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai penambahan kuota yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri begitu, Anda melihat masih ada peluang atau sudah ketuk palu begitu sebanyak 221.000 tadi, Pak Farid? Masih ada peluang untuk penambahan kuota ini bagi masyarakat Indonesia. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Indonesia nomor 1 penyumbang ibadah haji di dunia. Oke. Nah, tentunya di luar itu kita juga antriannya panjang. Tentu ini menjadi pertimbangan khusus ya pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota tambahan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan kemarin ya, saat pandemi juga ada tambahan kuota 10.000 yang namun tidak terserap dengan baik, sehingga mudah-mudahan kuota 10.000 itu bahkan lebih bisa ditambahkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia tahun ini, begitu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan musim haji di tahun 2023 ini belajar pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi begitu ya Pak Farid. Apa yang perlu disiapkan lagi begitu mengingat kuota yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ini sudah bisa dikatakan normal begitu. Walaupun kuota normal oleh Saudi, tetap ya masyarakat memperhatikan tentang skema kesehatan ya saat pandemi. Karena ya memang di beberapa negara juga isu kesehatan ini masih menjadi polemik. Tentu kita jangan lengah. Kepercayaan diberikan pemerintah Arab Saudi yaitu dengan penuhnya kuota ini kita jaga benar-benar. Artinya pemerintah Indonesia bersama stakeholder lainnya lebih mendetailkan lagi ya tentang kesehatan jamaah dan kualitas fisik jamaah ya untuk berangkat ibadah haji tahun ini. Tentunya jika ini sukses ya kita berharap Hajiat di Pak Farid. Iya. Pak Farid, mohon maaf sepertinya memang ada gangguan terkait dengan sinyal komunikasi kita pagi ini. Kita akan coba lagi nanti, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Baik. Pak Farid, ini bicara mengenai penambahan kuota, kemudian upaya tadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meskipun di sisi lain kita sudah bisa mendapatkan kuota normal begitu dalam artian jumlah yang diberikan begitu. Anda melihat apakah dengan adanya penambahan kuota ini mesti juga kita menyiapkan strategi khusus begitu sehingga benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik begitu oleh masyarakat kita? Ya. Terima kasih. Tentu iya. Ya, dengan kuota normal ini kan kuota pertama kali setelah pandemi. Ya. Karena masa uji cobanya di tahun kemarin. Tahun sekarang normal setelah pandemi, ya. Berarti ini kuota uji coba juga. Oke. Bukan berarti normalnya seperti normal sebelum pandemi. Tentunya pemerintah harus memperhatikan, ya tentunya jamaah juga harus mempersiapkan. Apa yang diperhatikan oleh pemerintah? Pemerintah harus memperhatikan ya skema untuk jamaah memenuhi persyaratan ibadah haji, terutama masalah kesehatan. Ya, jangan sampai nanti masalah kesehatan menjadi PR lagi bagi pemerintah untuk menfilter, ya. Karena tahun kemarin sudah kepotong setengah, dan masyarakat sendiri harus mempersiapkan tentang kesehatannya masing-masing. Ya, karena masa ini kan masa kuota normal, namun keadaan kesehatan masih belum normal dan menjadi isu di berbagai negara. Kita harus menjaga kepercayaan pemerintah Arab Saudi karena pada tahun ini kita diberi penuh, begitu. Baik, dengan kuota full begitu, kemudian adakah persyaratan yang diminta oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia? Mengingat ini akan banyak sekali jemaah haji akan berdatangan ke Tanah Suci. Sampai saat ini belum ada pemerintah skema khusus, ya. Kita baru menerima informasi bahwasannya kuota penuh dan kita mengajukan kuota tambahan sebagaimana tahun lalu, begitu. Baik. Kita bicara mengenai kuota yang sudah normal ini begitu ya Pak Farid. Anda melihat bagaimana kesiapan dari jemaah haji sendiri? Apakah sosialisasi sudah disampaikan mengingat ini baru semalam begitu ya rilis beritanya kemudian harus disebarluaskan kepada masyarakat bahwa apakah ini akan mengurangi waktu tunggu juga ini bagi calon jemaah haji? Ya tentu iya, dengan kuota normal mengurangi waktu tunggu dan kesiapan jamaah saya rasa jamaah sudah
sangat siap ya untuk bisa berangkat haji tahun ini karena persiapan buat tahun kemarin sudah disiapkan juga di tahun sebelumnya. Oke. Nah, bahkan ya ada beberapa teman-teman sudah berhitung, oh ini tahun ini bisa masuk, ini tahun ini tidak bisa masuk karena ya ada tahun sebelumnya yang 50% atau yang di atas 65 mereka tidak bisa. Bahkan saya lihat juga ada suami istri ya, kemarin istrinya masuk karena usianya di bawah 65, suami tidak masuk. Itu suaminya sudah siap untuk berangkat tahun ini begitu. Memang kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, berapa besar Pak kenaikan yang didapatkan di tahun 2023 ini? Ya kenaikannya mencapai 50% dari tahun kemarin. Kemarin kan hanya dikasih sekitar 50% dari total kuota normal. 50% ini angka yang besar sekali buat masyarakat Indonesia yang tadi apalagi tidak ada batasan usia begitu ya? Tidak ada batasan usia, betul. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai prioritas, apakah juga akan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu mendapatkan hak yang sama? Ya, tentu kalau prioritas berdasarkan nomor urut porsi. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga sedang mengkaji ya tentang usia. Ya, tentang kesehatan tentunya, tentang kesehatan jamaah haji. Dan tentang usia lanjut. Kalau kemarin yang di atas 70 tahun itu menjadi prioritas, ini sedang dikaji kembali. Mudah-mudahan 1-2 bulan ini ada petunjuk teknis ya dari Kementerian Agama tentang siapa yang berhak untuk bisa berangkat haji tahun ini berdasarkan nomor urut begitu. Oke. Kemudian dari para seperti Ampurilah dan anggota-anggotanya begitu, Anda melihat bagaimana kesiapan dari teman-teman sendiri? Kita menyambut gembira ya karena kuota kembali normal 8% untuk ONH biasa, ONH plus. Ya. Dan tentunya kita memfilter jamaah-jamaah yang sudah memenuhi syarat pada tahun ini dan Ampuri saat ini mendapatkan kuota kurang lebih 8.000 untuk haji khusus yang siap diberangkatkan pada tahun ini begitu. Oke, 8.000 haji khusus begitu ya. Sementara 8.000 haji khusus. Berdasarkan kuota yang kemarin sudah disampaikan, regulernya 203.320 jemaah. Kemudian haji khusus 17.680 jemaah. Betul. Dan juga petugas hajinya juga nambah ini ya, jadi 4.200 orang. Nah, bagaimana dengan kuota yang haji khusus tadi di 17.680-an begitu? Apakah benar-benar ini disebar juga untuk asosiasi jemaah haji lainnya atau bagaimana Pak? Kalau kuota haji khusus itu berdasarkan penyelenggara ibadah haji khusus yang memiliki izin dari pemerintah. Oke. Ya. Mereka tentunya sudah menyaring jamaahnya yang sudah memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara kesehatan. Dan tentunya ini kembali ke masing-masing travel di bawah naungan asosiasi. Tadi saya sebutkan berdasarkan data kami ya berjumlah sekitar 8.000 untuk anggota Ampuri dari total 17.000 kuotanya pemerintah secara nasional. Oke, nah bicara mengenai sisanya sendiri bagaimana begitu? Apakah juga Ampuri akan ada tambahan kuota lagi begitu atau bagaimana? Mekanismenya begitu. Jika pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan, kami berharap dan meminta kepada pemerintah itu berlaku adil. Ya tentunya bukan hanya untuk haji biasa saja, tentu juga haji khusus karena ini juga bagian dari penyelenggara yang dilindungi undang-undang. Oke, persyaratan untuk haji khusus ini apa yang bisa dicermati juga nih untuk pemirsa IDX Channel, Pak Farid? Jadi persyaratan haji khusus dengan haji biasa yang membedakan adalah setorannya. Kalau haji biasa setorannya melalui Kanwil ya dan KBIH, tapi kalau haji khusus setorannya kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah dan jumlah setorannya dalam bentuk US dollar. Kalau haji biasa dalam bentuk rupiah, tapi kalau haji khusus dalam bentuk US dollar. Oh, itu dia ya. Dan pun harganya berbeda begitu ya? Harganya berbeda, jumlah antriannya atau tahun antriannya juga berbeda. Saat ini haji khusus paling cepat itu 7 sampai 8 tahun. Tapi haji biasa tergantung kotanya ya. Mungkin di Jakarta bisa mencapai 17 tahun, di beberapa kota bahkan lebih dari 20 tahun. Wow, itu dia ya waktu tunggu yang harus ditempuh begitu ya bagi para calon jemaah haji Indonesia untuk haji khusus saja 7 sampai dengan 8 tahun ya.
Kemudian Betul. yang biasa 17 sampai dengan 20 tahunan. Menyikapi memang ini menjadi suatu harapan begitu, apakah perlu kita kejar terus penambahan kuota ini sehingga waktu tunggu dari calon jemaah haji tidak terlalu lama begitu Pak Farid? Ini justru yang memang kita kolaborasikan dengan pemerintah, kita mencari metode-metode yang kita bisa tawarkan kepada pemerintah Arab Saudi Oke. untuk tingkat antrian di Indonesia supaya tidak terlalu panjang. Iya, iya, iya. Tentu pemerintah Arab Saudi juga mempertimbangkan kapasitas Arafah Mina, Iya. ya Masjidil Haram yang mereka berkumpul dalam satu waktu, Mhm. karena itu penyelenggaraan ibadah haji waktunya cuma satu pada tanggal 9 Dzulhijjah begitu. Nah ini Oke. dicari pertimbangan-pertimbangannya sehingga minimal kita dapat tambahan 10, 20 ribu dan 30 ribu. Ini saya rasa cukup mengobati masyarakat yang antriannya begitu lama. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dengan upaya ini apa yang harus dilakukan? Anda melihat kansnya masih terbuka lebar tidak nih Pak Farid? Saya rasa kansnya masih terbuka lebar karena memang ada kantong-kantong atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota tambahan kepada Indonesia. Oke. Ya, jika kuota berbagai negara itu tidak terpenuhi atau ada yang mati dan membatalkan, tentunya kuota-kuota yang tidak termanfaatkan itu keluarnya last minute. Nah, Oke. tentu pemerintah harus menyiapkan ketika kuota keluarnya last minute, Mhm. ya bagaimana ini bisa terserap dengan baik, ya kan, dengan ketentuan yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah di Indonesia begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada, waktu tunggu yang 7 sampai dengan 8 tahun untuk haji khusus ini, kira-kira berapa kuota yang dibutuhkan atau idealnya lah menurut Ampuri begitu sehingga bisa mengurangi secara signifikan untuk waktu tunggu jemaah haji? Menurut saya mungkin tambahannya 20 ribu sampai 30 ribu itu sudah cukup sambil melihat perkembangan, karena itu juga kita melihat bukan bicara kapasitasnya saja, Oke. ya, tapi kita bicara juga nanti hotelnya, kita juga Itu dia. bicara transportnya, yaitu penerbangan. Apakah penerbangan slotnya ada? Kalau Iya. kuota tambahannya ada, penerbangannya tidak bisa menampung, juga ini menjadi sia-sia. Ya, jadi 10 ribu atau 20 ribu saya rasa cukup untuk tahun ini dan dipublikasi kepada masyarakat, Oke. diberikan sesuai dengan haknya, dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Ya, penerbangan, hotel, ya semua harus bisa menyiapkan dengan baik. Sehingga memang pelaksanaan ini menjadi pelaksanaan yang bagus dan tidak sia-sia begitu. Baik, tahun 2022 ini juga menjadi tahun perjuangan yang cukup ketat begitu ya, termasuk bagi ibadah haji dan umroh. Dan kita lihat tahun 2023 ini PPKM juga sudah dicabut. Apakah persiapan-persiapan infrastruktur tadi ini harus tetap diawasi, harus terus dijaga bagaimana bisa memenuhi nanti pada saat kuota keberangkatan ibadah haji di tahun ini, Pak Farid? Ya, tentu saat ini pun ya kita ada rapat maraton dengan Kementerian Agama terkait dengan pengawasan. Oke. Tadi ketika kita sudah bicara, kuotanya ada, hotelnya siap, transportasinya siap. Tentu fungsi pengawasan menjadi penting, ya, karena semua orang yang melaksanakan ibadah haji rata-rata baru, ya, bukan mereka yang telah berulang-ulang, sehingga Oke. perlu edukasi khusus. Nah, edukasi dengan pengawasan ini harus jadi satu. Ya, saat ini ya kami bersama Kementerian Agama sedang maraton ya untuk pengawasan ya ibadah umroh dan haji khusus, sehingga tidak ada lagi nanti laporan dari masyarakat ya tentang terlantarnya jamaah, tidak dapat kuota atau penipuan dan lain-lain. Memang edukasi menjadi penting kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya mereka Oke. sebagai jamaah gitu. Iya, tapi kalau kita bicara mengenai edukasi, sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, terutama yang haji khusus ini, apakah mereka sudah cukup paham begitu kondisinya, persyaratan, mekanismenya mereka bisa berangkat haji, Pak Farid? Nah, ini ada perangkatnya dari pemerintah. Untuk haji biasa tentu melalui KBIH. Ya, Untuk haji khusus melalui penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, ini sedang diramu bagaimana ya pesan-pesan dari pemerintah, baik dari segi kebijakan, pengetahuan, pengawasan, ini kita sampaikan kepada jamaah melalui stakeholder seperti KBIH dan PIHK, ya. Oke. Sehingga mereka menyampaikannya memang tidak cukup satu kali, ya, mungkin manasiknya bisa 3 sampai 4 kali sehingga jamaah paham. Dan di oke. Saudi juga perlu ada bimbingan khusus, ya, tentang pelaksanaan ibadah haji itu sendiri dan secara berkala begitu.
Baik, Pak Farid, lantas kita akan bahas lebih lanjut nanti bagaimana kesiapan dari pemerintah Arab Saudinya sendiri dengan penambahan kuota yang sekarang sudah dibuka begitu tanpa ada batasan usia. Apakah ini juga simultan koordinasi antar negara baik Indonesia, Arab Saudi untuk menjamin bahwa ya para calon jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah di tanah suci dengan tenang begitu dengan khusyuk. Tahan dulu Iya. jawabannya ya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik. Ada 5 besar negara kuota haji terbanyak di tahun 2022. Mana saja? Ya, Indonesia menempati posisi pertama sebanyak 100.051 jamaah. Kemudian menyusul Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Dan selanjutnya kuota haji Indonesia kita cermati dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Ya, level tertinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2019, 221.000 jemaah haji. Kemudian pandemi terjadi di tahun 2020 sampai kita tidak bisa mengirimkan jemaah sampai kita lihat ini berlangsung sampai juga dengan 2021. Untuk nol ataupun kita tidak bisa mengirimkan jemaah haji. Kemudian di tahun 2022 ini tadi sudah ada peningkatan ya untuk kuota haji Indonesia. Lantas bagaimana dengan kuota haji reguler dan khusus di tahun 2022? Untuk reguler 92.825 jemaah, kemudian haji khusus 7.226. Ini juga mengalami peningkatan yang signifikan ya di tahun ini. Haji khususnya menjadi 17.680 orang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Ya. Pak Farid. Ya. Halo. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Ini kalau kita bicara mengenai kuota Indonesia yang memang menempati posisi pertama dan baru tahun ini bisa ada normalisasi lah dikatakan untuk kuota haji Indonesia. Anda melihat privilege Indonesia ini memang menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan juga bagi pemerintah Arab Saudi. Iya, betul. Jadi bukan hanya pemerintah Arab Saudi, ya kita pernah mengadakan konferensi haji dunia di London. Jadi penyelenggara haji dunia kumpul di Inggris ya atas inisiasi Kementerian Haji Arab Saudi pada tahun 2019. Dan mereka menaruh harapan besar sama Indonesia karena marketnya Indonesia paling besar daripada negara-negara mereka. Dan market Indonesia market yang paling mudah diatur sehingga seandainya Indonesia punya bargaining kuat kepada pemerintah Arab Saudi, ini juga menjadikan poin buat kita. Menjadikan poin buat kita. Tentang kesiapan pemerintah Arab Saudi, saya rasa pemerintah Arab Saudi ini sangat siap ya. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir ini ketika mau menyelenggarakan ibadah haji, ini mengundang para menteri-menteri haji dari negara-negara Islam di seluruh dunia. Yang saat ini tentunya pemerintah Indonesia hadir di sana diwakili oleh Menteri Agama kita. Nah, mereka mengundang, menyampaikan visinya, ya kan, dan mengkomunikasikan tentang haji. Bahkan mungkin ada berita-berita tambahan yang nanti kita akan dengar dari Pak Menteri, kabar yang baik tentang ibadah haji tahun ini dan umroh ke depannya begitu. Tentang fasilitas juga saya melihat pembangunan terus, bahkan sekarang akan ada perluasan yang tentunya semua ini demi melayani ibadah haji dari seluruh dunia, salah satunya Indonesia begitu. Baik, berarti infrastruktur sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi begitu ya Pak Farid? Tidak perlu dikhawatirkan. Nah lantas tantangan apa saja yang sudah dimitigasi atau paling tidak dipetakan lah untuk teman-teman Ampuri maupun penyelenggara haji lainnya untuk tahun 2023 ini? Menurut kami tahun 2023 adalah tantangan edukasi. Edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar paham. Ya, benar-benar mengerti ya apa itu esensi haji, bagaimana fasilitasnya, bagaimana skemanya. Nah, karena mohon maaf ya rata-rata untuk ibadah haji berdasarkan usia itu kan usianya di atas 50. Ya, sehingga ini perlu penanganan khusus. Kadang-kadang ya ini dia yang memang perlu komunikasikan, dibuat program lah ya. Mungkin dibuat program-program kepada masyarakat ya, atau dibuat
info-info yang sedemikian menarik tentang haji ya sehingga masyarakat paham begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kuota normal, kemudian petugasnya juga ditambah menjadi sekitar 4.200 orang ini, menurut Anda cukup ideal untuk bisa menjaga jemaah haji Indonesia pada saat beribadah di Tanah Suci? Menurut kami ideal atau tidak tergantung petugasnya mempunyai pemahaman yang lebih. Ya, Oke. jadi petugas ini harus mempunyai pemahaman yang lebih, mempunyai pengetahuan yang lebih ya tentang pelayanan terhadap para jamaah, tentang fasilitas dan tentang hal-hal lainnya. Oke. Sehingga ya berapapun jumlah petugas, insya Allah mampu menghandle dan melayani masyarakat dengan baik begitu. Bukan bicara jumlahnya begitu banyak, tentunya juga harus disesuaikan. Baik, dari sisi infrastruktur tidak ada kendala. Lantas bagaimana dengan pemerintah Indonesia sendiri yang harus disiapkan, Pak Farid, untuk menyambut musim haji tahun 2023? Ya, saya rasa pemerintah Indonesia sangat serius ya tentang haji ini ya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang baru keluar. Oke. Ya itu langsung dikomunikasikan kepada kami sebagai stakeholder dan sebagai masyarakat untuk dibuatkan skemanya yang akan disampaikan kepada satu-satunya calon jamaah begitu. Kalau dari Ampuri sendiri, bagaimana kesiapannya? Dan apakah Dari ini menjadi Ampuri tahun... sendiri, kita mengedukasi para anggota ya dengan memberikan ketentuan-ketentuan, dengan memberikan info-info yang akurat, Oke. serta jika ada perubahan-perubahan dalam waktu cepat, kita langsung respon pada hari itu juga, ya kita bikin surat edaran, Ya. kita sosialisasi, bahkan sampai ke tingkat bawah, bahkan juga melalui media, termasuk salah satunya melalui IDX channel ini begitu. Oke, untuk biaya ibadah haji sendiri di Ampuri berapa Pak kuota yang tadi sudah normal, kemudian apakah ada kenaikan di tahun ini? Kalau bicara biaya ini sensitif, Pak. Ya. Karena saat ini pun kita mengalami hal yang luar biasa, kenaikan harga hotel mencapai 300% untuk umroh. Oke. Ya. Hal ini dikarenakan tahun ini adalah tahun pertama ya masyarakat Islam dunia ya berlibur atau liburan dan mereka lebih memilih umroh. Karena umroh itu kan baru dibuka pada tanggal 8 Januari 2022, sehingga musim liburan baru tahun ini. Nah, liburan tahun ini bertepatan dengan Piala Dunia, bertepatan juga dengan libur panjang negara-negara Islam dan negara Timur Tengah. Nah, harga hotel tiba-tiba naik 300%. Oke. Kalau kami ditanyakan tentang harga hotel ya atau harga paket, nah, kita belum bisa jawab karena ini sangat sensitif. Ya, Oke. mudah-mudahan harganya bisa normal begitu. Masih diformulasikan begitu ya Pak Farid? Masih ya? diformulasikan. Baik, semoga sukses Pak untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023 Amin, amin. ini, Terima apalagi kasih. kuotanya sudah normal. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Farid. Salam sehat, terima kasih.